Menantu Super. Bab 5611 sampai 5620. Bab 5611 bergegas keluar. Saat utusan khusus menyelesaikan pengaturannya, terdengar teriakan intimidasi, dan tak lama kemudian, suara gemuruh besar terdengar dari pintu bawah tanah. Pintu bawah tanah akhirnya terbuka perlahan. Kembalilah ke pemilik desa. Segalanya sudah siap bagi orang-orang di dalam untuk memancing monster itu keluar. Utusan khusus itu kembali dan melaporkan. Pemilik desa mengangguk dan melihat ke belakang lagi, biarkan Hei Feng dan yang lainnya segera keluar. Waktu tidak menunggu siapapun. Selain itu, saya akan meninggalkan 100 orang di lautan darah untuk menangani keberadaan Su Yingxia mungkin tiba. Jernih. Ketika bawahannya pergi satu demi satu, informasi itu dengan cepat menyebar. Dan sesaat kemudian, saat pintu bawah tanah terbuka, pertempuran paling sengit dimulai di dalam. Mereka harus memancing monster itu keluar saat sedang dalam ayunan penuh. Karena hanya dalam keadaan itulah waktu yang paling mudah untuk memancing mereka keluar dan masuk ke dalam perangkapnya. 11 mil di luar toko terkenal, Qi Meng juga menjadi gila, dan banyak tentara dari toko terkenal dibunuh oleh mereka. Semula mereka sudah berencana untuk mundur, namun di saat kritis ini, terjadi kejadian menarik. Dipengaruhi oleh lautan darah, banyak prajurit di sini yang tiba-tiba menguap di tempat. Hal ini tidak hanya secara tiba-tiba mengurangi tekanan ofensif dan defensif Qi Meng, tetapi yang lebih penting, Qi Meng yang cerdas segera menemukan petunjuk sebenarnya. Itulah yang melatar belakangi kematian orang-orang ini. Karena dia mati mendadak dan tanpa perekrutan apapun, jelas pasti ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya. Mengingat dia telah menghancurkan lautan darah sebelumnya, dan Han Sanqian sekarang berada di toko terkenal, ada banyak hal yang bisa ditebak dengan sedikit usaha. Itu pasti menjadi masalah besar dengan toko terkenal itu. Jika Anda tidak mengalahkan anjing yang tenggelam itu sekarang, tunggu apa lagi? Faktanya, keterlibatan dan sabotasenya di sini tampaknya memiliki dampak yang sangat jelas. Dalam hal ini, tanpa tekanan ofensif dan defensif sebanyak sebelumnya, dia secara alami menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, Qi Meng yang sudah menunjukkan niat untuk mundur, tiba-tiba menjadi penyerang balik yang lebih kuat. Melihat musuh di sisi lain, dia sendiri juga terkena penguapan mendadak dari sejumlah besar rekannya. Jumlah mereka lebih sedikit, jadi tentu saja mereka panik. Tentu saja, yang lebih penting, mereka tahu sampai batas tertentu bahwa kematian ini berkaitan erat dengan lautan darah. Itu berarti laut darah pasti sudah rusak parah sekarang. Dengan jiwa seperti itu, keinginan para prajurit untuk berperang jelas menurun drastis, dan gagasan untuk mundur secara alami sangat kuat. Keengganan untuk bertarung tertulis di wajah hampir semua orang. Oleh karena itu, gelombang pembunuhan yang dilakukan oleh Qi Meng ini hanyalah sebuah pembunuhan besar-besaran. 100 atau lebih orang dibunuh secara paksa dan ribuan orang meninggalkan baju besi mereka. Qi Meng tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapi jutaan tentara seperti Han Sanqian hanya dengan beberapa klik, tapi setidaknya melalui pertempuran ini, dia sepenuhnya berada di jalan menuju kesuksesan langkah-langkah komandan tingkat tinggi. Di saat yang sama, pria berbaju hitam yang mengikuti tuntutannya jelas memiliki kepercayaan yang lebih dalam pada komandannya. Membunuh. Semakin banyak mereka membunuh, semakin cepat pihak lain melarikan diri. Saat Qi Meng membunuh komandan bawahan dengan pedang, seluruh tim di toko terkenal itu akhirnya bubar sepenuhnya. Sekelompok orang ini berlarian, memamerkan sikap militer mereka. Qi Meng dan anak buahnya mengejar hingga ratusan meter, dan setelah kembali membunuh puluhan orang, Qi Meng dan komplotannya akhirnya berhenti mengejar, malah bersorak di tempat. Utusan itu perkasa, utusan itu perkasa. Pujian keras datang satu demi satu, membuat Qi Meng tiba-tiba sangat bahagia. Senyuman bahagia yang langka muncul di wajahnya. Tapi sebelum dia bisa bahagia, seorang pria berbaju hitam berlari dengan cepat. Utusan khusus, sepertinya ada pergerakan di luar. Mendengar hal tersebut, Qi Meng langsung mengerutkan kening dan melihat ke utara, yang merupakan arah kota Burning Bone. Artinya jika ada situasi di sana, kemungkinan besar kota pembakaran tulang akan mengambil tindakan. Menjelaskan. Bab 5612, serangan dari semua sisi. Kami menemukan sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di kota Burning Bone. Setelah mendengar ini, Qi Meng tidak bisa menahan cemberutnya, seperti yang dia duga. Ada sesuatu yang aneh terjadi di kota Burning Bone. Coba pikirkan,
Ada masalah di toko terkenal itu, dan kita telah menimbulkan cukup banyak korban di sini. Orang di belakang toko itu pasti tidak bisa tenang. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, ayo kita evakuasi secepatnya. Kata Xiaobing lembut. Tidak ada jalan lain, jika ada orang dari kota Burning Bone yang datang, maka mereka harus mundur. Karena yang jelas siapapun yang keluar dari kota Burning Bone pasti tidak sesederhana yang kalian lihat, jika masih pasukan yang keluar dari sana maka mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Meskipun mereka juga memiliki tingkat kekuatan tertentu, jika mereka menunda-nunda dengan orang lain, maka maknanya akan hilang sama sekali. Jadi, pada akhirnya, mereka harus mundur. Cimeng tersenyum lembut dan melirik ke semua orang yang hadir. Melihat mereka semua mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihatmu, sepertinya kalian semua khawatir dan takut. Sekelompok bawahan melihat saya dan saya melihat Anda, tanpa banyak bicara untuk beberapa saat. Apakah kamu takut? Faktanya, bukan itu masalahnya. Lagi pula, mereka tidak dapat berbicara tentang rasa takut, tetapi apakah mereka khawatir? Itu memang ada. Percaya atau tidak, kami tidak mengatakan kami sedang terburu-buru mundur. Kami hanya bisa tinggal di sini selama beberapa jam dan kami tidak akan mendapat masalah apapun. Wajah Cimeng dipenuhi keyakinan. Pasukan ini tidak menargetkan kita. Mereka seharusnya pergi ke toko terkenal untuk mendukung kita. Kini bahkan banyak tentara di toko terkenal itu yang mulai menghilang tanpa alasan. Tentu saja telah terjadi perubahan besar. Hal ini juga sesuai dengan logika kenapa dia bisa memancing orang-orang dari kota Burning Bone keluar. Target orang-orang itu bukanlah kita. Dengan kata lain, siapa mereka? Dia hanya seekor lalat yang menyebabkan sedikit masalah. Jika pihak lain punya pemikiran, dia tidak akan benar-benar memikirkannya. Mereka tidak dapat mencapai level itu. Begitu mereka memahami hal ini, mereka tidak merasa khawatir sama sekali. Laporkan informasi ini kepada sang putri, kata Cimeng. Selain itu, kamu harus memeriksa setiap pergerakan di kota Burning Bone untukku. Yang terbaik adalah mengetahui berapa banyak orang di sisi lain. Apakah kamu mengerti? Ya. Meskipun begitu orang-orang dari kota Burning Bone mengambil tindakan, itu berarti Cimeng dan yang lainnya tidak akan bisa terlalu banyak ikut campur. Bagaimanapun, fakta yang sangat jelas bahwa Cimeng dan yang lainnya akan terungkap sepenuhnya jika mereka melawan mereka. Jika ini terjadi, segala sesuatu yang dilakukan sementara ini akan menjadi tidak berarti dan sangat bodoh. Oleh karena itu, mereka kini perlu mengubah strategi, menata ulang segalanya, dan melakukan perubahan taktis. Beberapa menit kemudian, Lu Ruoxin menerima informasi tersebut, tetapi dibandingkan dengan Cimeng, Lu Ruoxin bahkan tidak berkedip. Baginya, hal-hal ini sudah jelas baginya sejak awal dan sepenuhnya sesuai dengan ekspektasinya. Ada berapa orang di sana? Apa kamu sudah mengetahuinya? Kembali ke putri, setelah kami menemukan bahayanya, utusan khusus Cimeng segera mengatur agar kami melakukan pengamatan mendetail. Oleh karena itu, kami segera memperoleh informasi pihak lain. Cimeng menjadi semakin populer di kalangan saya. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana dengan informasi detailnya? Memang ada pergerakan di kota Burning Bone, tapi pergerakannya sangat kecil. Sepertinya pihak lain sengaja menyembunyikan keberadaannya. Dari segi kuantitas, Lu Ruoxin bertanya. Situasi di kota Burning Bone rumit dan banyak terjadi perubahan alam. Menutupi keberadaan dengan hati-hati tidak menjelaskan masalah apapun. Oleh karena itu, Lu Ruoxin tentu saja tidak peduli dengan masalah kecil ini. Dia membutuhkan informasi yang lebih penting dan tepat sasaran. Tidak mungkin memperoleh data yang terlalu rinci untuk saat ini, tapi dari penilaian kasar, jumlah orang pasti tidak akan melebihi 5.000. Mendengar ini, Lu Ruoxin, yang tidak pernah mengalami perubahan suasana hati, tiba-tiba mengerutkan kening. Ada kurang dari 5.000 orang. Lu Ruoxin kembali menatap bawahannya, jelas dengan sedikit keterkejutan dan kecurigaan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Seharusnya jumlahnya tidak sebanyak ini. Sudahkah kamu memeriksanya dengan jelas? Lu Ruoxin bertanya lagi dengan curiga. Bab 5613 Pasukan Aneh. Saya tidak berani mengatakan itu 100% benar, tapi saya setidaknya 90% yakin. Bawahan itu menundukkan kepalanya dan melaporkan kembali. Lalu tidak ada gerakan tidak biasa lainnya di belakangnya. Hal ini memang agak aneh,
jika sebuah toko ternama mengalami perubahan besar, mau tidak mau atasannya akan datang mendukungnya. Tapi masalahnya, sejak atasannya diberangkatkan, keseriusan masalah ini pasti sangat besar. Yang tidak dipahami Lu Ruoxin adalah karena situasinya sangat serius, mengapa hanya kurang dari 5.000 tentara dan kuda yang dikerahkan. Logikanya, ini tidak masuk akal bagaimanapun dia menjelaskannya. Tidak ada yang aneh. Tiba-tiba, Lu Ruoxin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya lebih keras lagi. Pasti ada yang salah dengan ini. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi untuk sementara dia tidak tahu apa itu. Apa yang terjadi di sisi Cimeng sekarang? Lu Ruoxin bertanya. Orang-orang dan kuda di mil ke-11 telah dipukuli berkeping-keping. Utusan khusus Cimeng telah meraih kemenangan telak. Putri, mereka akan bergegas kembali setelah membersihkan beberapa jejak yang tertinggal di tempat kejadian. Setelah mendengar berita itu, Lu Ruoxin mengangguk dengan relatif puas. Putri, utusan khusus Cimeng sungguh luar biasa. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa Anda memberikan masalah sebesar itu kepada utusan khusus tersebut. Utusan khusus tersebut tidak hanya menyelesaikannya, tetapi juga menyelesaikannya dengan sangat baik. Benar-benar tidak terduga. Para bawahan hanya bisa menghela nafas. Lu Ruoxin mendengus pelan, dialah satu-satunya di hatiku yang layak menerima tugas itu. Tidak ada yang perlu diributkan. Mundur saja. Ya. Cimeng, saat dia kembali, minta dia datang kepadaku secepat mungkin. Ya. Setelah bawahannya mundur, Lu Ruoxin mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke tokoh terkenal itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia memikirkannya dengan hati-hati. Dalam logika normal masalah ini penuh dengan anomali. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin tahu apa yang ingin dia lakukan di sini. Di ladang gandum, suasana hati Su Yingxia yang linglung telah berubah berkali-kali. Dari kebosanan awal, kebingungan dan kekhawatiran setelah seluruh dunia bawah tanah berguncang, hingga kekhawatiran yang lebih besar lagi setelah tidak ada kabar tentang Han San Qian, hingga kini kebingungan. Seluruh suasana hatinya telah banyak berubah, dan sekarang dia bahkan tidak tahu emosi seperti apa yang harus dia gunakan untuk menstabilkan dirinya sekarang. Xiao Tao berjalan beberapa langkah, dia sebenarnya sangat mengkhawatirkan Han San Qian, saudari Yingxia, sudah lama sekali, tapi tidak ada pergerakan dari saudara San Qian. Mungkinkah terjadi sesuatu? Su Yingxia kembali menatap Xiao Tao dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Hal yang paling tidak berdaya dari kedua wanita ini adalah mereka berdua sangat mengkhawatirkan Han San Qian, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mencoba menghibur satu sama lain. Salah satunya adalah istri Han San Qian, ketika kondisi Han San Qian tidak diketahui maka sudah sepatutnya ia dihibur. Salah satunya adalah adik Han San Qian, dan dia tidak memiliki keterampilan budidaya, dia selembut beras ketan, saat ini belum ada kabar dari kakak laki-lakinya, jadi sepertinya hal yang biasa untuk menghiburnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang tahu cara berbicara. Lagi pula, dua orang sebenarnya peduli pada orang yang sama. Jika mereka ingin membicarakan masalah ini, mereka secara tidak sengaja akan selalu mengemukakan masalah mereka sendiri. Pada akhirnya, keduanya saling tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan hanya berpelukan. Saudari Yingxia, apakah kamu punya rencana? Apakah kita akan bersembunyi di gua ini sepanjang waktu? Xiao Tao dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Su Yingxia tersenyum lembut, bahkan jika kita bersedia bersembunyi di sini selama sisa hidup kita, saya khawatir orang lain tidak akan mengizinkan kita bersembunyi di sini selama sisa hidup kita. Maksudmu, mereka akan menyerang. Apakah sesuatu terjadi pada saudara San Qian? Bagaimanapun, pengalaman sosial Xiao Tao tidak kaya, dan dia relatif sederhana. Ketika Su Yingxia mengatakan ini, dia langsung merasa kasihan pada Han San Qian merasa khawatir. Su Yingxia tersenyum lembut, menyentuh kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika saudaramu San Qian menang? Pihak lain pasti akan menggunakan kami berdua sebagai alat tawar-menawar untuk memerasnya. Tentu saja, jika saudaramu San Qian kalah, maka pihak lain juga akan menimbulkan masalah bagi kita. Yang saya katakan adalah ini, apakah Anda mengerti? Begitu dia selesai berbicara, sebelum Xiao Tao dapat menjawab, Su Yingxia tiba-tiba mengerutkan kening.
Bab 5614 Krisis antara dua wanita. Berada di bawah tanah, dia bisa merasakan gerakan tiba-tiba di atas kepala kedua orang tersebut, yang juga berarti ada gerakan aneh di atas kepala kedua orang tersebut saat ini. Su Yingxia segera berdiri dan melindungi Xiao Tao di belakangnya. Dia menggenggam pedang di tangannya dan bersiap sepenuhnya untuk pertempuran. Saat aku berbicara, lihat, bukankah ini akan terjadi? Saudari Yingxia, aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak dapat membantumu saat ini, kata Xiao Tao dengan nada menyalahkan diri sendiri. Su Yingxia tersenyum, gadis bodoh, jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda, mereka hanya menggunakannya di tempat yang berbeda. Kamu mungkin tidak bisa berbuat banyak sekarang, tapi ketika Han San Qian perlu menggunakan kapak pangu di masa depan, aku tidak akan bisa melakukan apapun, kan? Jangan khawatir, Sister Yingxia, saya pasti akan menyelidiki rahasia klan Pangu kita dan membantu saudara San Qian sebanyak mungkin. Xiao Tao merasa terhibur, dan semangat juangnya tiba-tiba meledak. Kamu bersembunyi di dalam, dan aku akan mengurusnya di luar, kata Su Yingxia. Xiao Tao tidak membantah, mengangguk patuh, dan mundur. Dia tahu kemampuannya, jadi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi beban bagi Su Yingxia. Yang harus dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri, sesederhana dan sejelas itu. Membunuh. Benar saja, di saat yang hampir bersamaan ketika Xiao Tao mundur, terdengar juga semburan suara pembunuhan dari pintu masuk. Saat suara itu terdengar, sekelompok besar orang muncul dari pintu masuk dan terus membunuh Su Yingxia. Su Yingxia tidak takut sama sekali dan langsung menggunakan medan tersebut untuk membunuh musuh dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, pertempuran dimulai sepenuhnya. Ada banyak musuh, jumlahnya sangat besar, dan mereka menyerbu ke dalam hingga hampir mati. Dampak serangan yang dihadapi Su Yingxia sebenarnya sangat besar, namun ia tidak menunjukkan rasa takut apapun dan mengandalkan tingkat kultivasinya yang tinggi untuk menahan serangan musuh satu demi satu. Xiao Tao telah mencapai kedalaman gua dan melihat ke bawah melalui lubang itu. Saat ini, di bawahnya gelap gulita dan tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat Xiao Tao merasa sedikit takut untuk sesaat. Namun, meski sangat ketakutan, Xiao Tao tetap mengertakkan gigi dan memaksakan dirinya untuk berani. Dia tahu betul bahwa inilah saatnya, dan dia harus belajar menjadi kuat dan mengatasi semua kesulitan. Tidak mungkin dia menjadi bagian dari masalah ini. Jadi meskipun dia sangat ketakutan, sangat takut hingga tubuhnya sedikit gemetar, dia tetap mengepalkan tinjunya dan tetap di sana. Membunuh. Di pintu masuk Su Yingxia, musuh masih terus menyerang, namun Su Yingxia, yang mengandalkan keunggulan medan, memang sangat kuat, dan ia mampu melawan musuh sendirian. Dia memang bisa melakukannya. Lagi pula, ketika Han San Qian lemah, dialah yang bertanggung jawab atas satu suami itu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlebih lagi, ada lebih banyak musuh pada saat itu, dan budidaya mereka adalah bahkan lebih kuat. Saat ini, tingkat serangan yang dia hadapi jelas telah menurun drastis, jadi wajar saja, dia dapat mengatasinya dengan mudah. Namun musuhnya jelas tidak bodoh, saat ini dia pasti tidak akan memilih untuk menyerang seperti ini. Mereka dengan cepat mengembangkan strategi yang berbeda. Serangan frontal terus berlanjut, namun sayap di kedua sisi juga mulai terus-menerus membuka terowongan, mencoba menyerang dari kedua sayap. Namun, butuh waktu untuk menggali tanah, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk langsung menerobos Su Yingxia dalam serangan frontal. Kebuntuan seperti itu tidak bisa diselesaikan secara instan. Di sisi lain, Han San Qian sepenuhnya dikendalikan oleh monster itu. Banyak orang mati di pantai di bawah tekanan yang besar. Namun, monster itu tidak santai sama sekali dan terus membunuh dan mengejar dengan liar. Tetapi bagi orang-orang di toko terkenal, hal baiknya adalah pintu bawah tanah di sisi mereka telah terbuka sepenuhnya saat ini, dan mereka juga telah menerima perintah untuk mundur. Akhirnya, sekelompok orang tidak perlu lagi menunggu di dalam. Sia-sia di sini untuk mati. Segera, sejumlah besar orang dengan cepat mundur keluar, dan semakin sedikit orang yang bisa dibunuh monster. Ketiga pria berbaju hitam dan utusan berpakaian putih saling memandang, lalu masing-masing mengangguk. Saat berikutnya,
Ketiga orang itu langsung menyerang monster itu dan terus mundur keluar. Tentunya niat mereka sangat jelas, yaitu untuk memancing monster itu keluar. Bagaimana reaksi monster itu? Bab 5615, Jebakan Martabat. Faktanya, inilah monsternya. Bukan karena IQ monster itu tidak cukup, dia dan Han Sanqian sebenarnya bisa melihat masalah di sini dengan sangat jelas. Pikiran Han Sanqian bekerja sangat cepat, tapi bukan berarti monster itu bodoh. Dan kasarnya, meskipun dia idiot, dia bukanlah monster di level manapun, dia makan lebih banyak garam daripada yang dimakan banyak orang. Tentu saja dia bisa langsung memahami maksud strategis lawannya. Dalam arti tertentu, gua di Laut Darah ini sebenarnya adalah tempat paling cocok bagi mereka untuk bertarung. Tempat ini mungkin tidak besar atau kecil, tapi ini adalah tempat terbaik dan paling cocok untuk monster yang bertarung sendirian atau Han Sanqian. Karena tidak cukup besar, jumlah musuh yang ingin masuk dibatasi, dan serangan yang ingin mereka lancarkan tentu saja sangat terbatas. Hal ini dapat meminimalisir serangan musuh. Sebaliknya tempat ini tidak terlalu kecil, cukup bagi monster untuk menunjukkan kemampuannya, dan tidak akan langsung terhimpit oleh musuh di suatu tempat tertentu hanya karena tempatnya terlalu kecil. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang wajar untuk serangan balik individu. Begitu dia keluar, meskipun ruang yang lebih besar memang kondusif untuk pelariannya, atau apapun, kerugiannya juga sangat jelas. Monster itu masih keluar, dan alasannya sebenarnya sangat murni, yaitu martabat. Martabatnya tidak memungkinkan dia untuk memiliki rasa takut sedikit pun, juga tidak memungkinkan dia untuk merasa nyaman dalam bertarung, bagaimanapun, dia hanya melakukannya. Segera, monster itu dibawa keluar langsung oleh musuh. Lawan telah melakukan penyergapan. Menghadapi monster yang menyerang, sekelompok orang segera melancarkan serangan. Tim gelombang pertama memiliki dinding langsung dari daging manusia, tetapi ada juga penyergapan langsung oleh para ahli. Setelah melihat monster tersebut, tunggu sampai orang-orang Anda sendiri keluar dari dalam, lalu serang secara langsung. Dengan keras, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam monster itu secara langsung. Monster itu sendiri sedang mengejar dengan panik, dan ketika tiba-tiba keluar dari bawah tanah, cahaya di garis pandangnya terhalang, dan ada juga titik buta singkat. Ia tidak dapat bereaksi sama sekali, dan langsung terkena puluhan ribu serangan. Meskipun monster itu sendiri memiliki energi hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi tubuhnya dan menahan serangan lawan ketika hendak mendekati tubuhnya, puluhan ribu serangan bukanlah lelucon. Seluruh tubuhnya langsung terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Lalu itu menghantam dinding di atas pintu bawah tanah dengan keras. Kekuatan penyelamannya begitu besar sehingga menciptakan lubang sedalam beberapa meter di dinding bumi. Saat ini, Han Sanqian tidak ada di sini. Jika Fan Fan punya akal sehat, menilai dari kehati-hatian Han Sanqian dalam bertarung, dia pasti akan marah ketika melihat tubuhnya dihancurkan dengan begitu brutal oleh monster itu. Kapan Han Sanqian pernah mengalami kekalahan yang memalukan dalam pertempuran? Itu tidak mungkin. Pemilik desa mengepalkan tangannya karena marah saat ini. Dia sepenuhnya siap menghadapinya, tapi dia tidak pernah membayangkan monster ini akan menyerang sekuat itu. Jika dia tahu bahwa dia adalah orang yang ceroboh, dia akan memutuskan untuk tidak membuat 3 garis pertahanan apapun, tetapi akan langsung menempatkan semua orang di garis pertama, dan kemudian memanfaatkan fakta bahwa monster itu baru saja datang. Keluar dan tidak siap, dan langsung melakukan serangan menyeluruh. Pan goreng. Dia percaya bahwa dengan pukulan penuh ratusan ribu, belum lagi membunuh monster itu secara langsung, tapi setidaknya bisa melukai monster itu dengan serius. Sayang sekali, sungguh menjengkelkan, sungguh salah perhitungan. Tuhan memberinya kesempatan untuk melakukan pukulan fatal, tapi sayangnya dia tidak menghargainya. Mengapa? Pemilik desa mengepalkan tangan kirinya dengan tangan kanannya karena frustrasi, dan utusan di sebelahnya juga terdiam. Ini memang sebuah kesempatan. Namun, tidak ada masalah dengan semua pengaturannya. Yang patut disalahkan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memikirkan pengaturan situasi yang berisiko seperti itu. Dengan kata lain, meskipun dipikir-pikir, Anda mungkin tidak memiliki keberanian untuk bermain seperti itu. Tidak masalah bagi pemilik desa.
Meski pukulan fatal telah hilang, pengepungan kita telah terbentuk. Semuanya sesuai rencana. Mari kita mulai langkah kedua, kata utusan khusus itu. Bab 5616 Pengepungan Ganda. Mendengar hal tersebut, pemilik desa merasa sangat menyesal, namun pada akhirnya dia mengangguk. Ya, walaupun saya sangat tertekan, namun pada analisa akhir, masalah ini belum mencapai tahap yang paling menyedihkan, dan semuanya masih terlambat untuk saat ini. Memikirkan hal ini, pemilik desa berkata, silakan berikan instruksi. Ya. Memanfaatkan situasi saat ini, serangan putaran pertama memiliki efek yang ajaib. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk melangkah maju dan langsung mengepung lawan ketika ia baru saja membombardir lawan. Oleh karena itu, meskipun sampai batas tertentu tidak sempurna, secara umum semuanya menguntungkan mereka. Utusan khusus itu tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan lambaian tangannya, kolom kedua yang terdiri lebih dari 100.000 orang dengan cepat mengepung monster itu dengan cara mengepung. Bersama dengan 20.000 tentara dari tim pertama, seluruh pasukan menyelesaikan pengepungan sepenuhnya dalam satu gerakan. Setelah monster itu sadar kembali, dia menyadari bahwa posisinya sangat tidak menguntungkan. Dia sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa pasti ada penyergapan di luar, namun saat melihat pemandangan ini, dia sebenarnya sangat marah. Tidak mungkin, terkadang orang seperti ini. Ia boleh saja memikirkan hasil buruknya, namun bukan berarti ia bisa menerima hasil buruk itu dengan tenang. Aku ingin kamu mati. Khususnya, begitu monster itu keluar, kepalanya langsung dipukul oleh sekelompok orang ini, dan bahkan lebih terhina. Sambil mengaum, monster itu melepaskan tembakan langsung ke orang-orang yang mengepung. Mengaum. Ledakan. Dengan gelombang biasa, energi hitam besar meledak dengan kekuatan penghancur. Begitu mereka menyentuh tanah, akan terjadi ledakan hebat, dan banyak orang akan mati total dalam pemboman tersebut bahkan tanpa bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Tentu saja pengepungan seperti itu sebenarnya bukan sekedar isyarat palsu, setiap serangan melibatkan ratusan ribu serangan mantra yang langsung memenuhi langit. Walaupun monster tersebut dapat mengelak dan memiliki kekuatan untuk menyerang balik, namun yang disebut dengan dua tinju ini memang sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Faktanya, tidak ada cara yang baik untuk menghadapi serangan seperti itu. Hanya dalam satu putaran, banyak orang di bawah tanah yang mati, tapi luka pada monster juga semakin terlihat dengan mata telanjang. Hentikan perjuangan yang tidak perlu. Pemilik desa kami telah mengatakan bahwa kami dapat memberi Anda keringanan hukuman tertentu. Kami tidak hanya tidak akan membunuh Anda, tetapi kami juga akan memberi Anda gaji resmi yang tinggi. Anda tidak hanya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada mengikuti Han San Qian sekarang, tetapi yang terpenting, kami dapat memberi Anda banyak sumber daya untuk membantu Anda tumbuh secepat mungkin. Kami bisa melupakan lukamu pada nenek moyang kami. Utusan itu segera berteriak keras ke arah monster itu. Apakah ini sebenarnya cara monster diperlakukan? Tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang peduli dengan jawabannya. Mereka hanya ingin menenangkannya secepatnya. Adapun masa depan, itu masalah masa depan, dan kita akan membicarakannya nanti. Dengan kata lain, semua ini bergantung pada performa monster itu di masa depan. Jika dia patuh dan memiliki penolong seperti itu, tentu saja itu akan menjadi yang terbaik bagi organisasi atau kekuatan manapun. Bagaimanapun, ini adalah Jenderal Macan. Bahkan jika kesetiaannya kepada kota tidak cukup tinggi, itu tidak masalah. Jika dia dapat memberikan manfaat yang lebih besar dengan memberinya sumber daya, itu sudah cukup. Tentu saja, jika dia tidak ingin berperilaku baik, itu tidak masalah. Setelah merekrutnya, jelas akan lebih mudah untuk membunuhnya. Selain itu, ada hal lain yang sangat penting dalam gerakan ini, yaitu tekad monster tersebut kini dapat terguncang sampai batas tertentu. Menundukkan pasukan musuh tanpa berperang jelas merupakan kebijakan terbaik. Sekelompok semut berani menegosiasikan persyaratan dengan saya di sini. Apakah Anda layak? Anda tidak layak. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu saya. Monster itu berbalik dan membuat gerakan tiba-tiba di tangannya. Detik berikutnya, energi hitam besar memadat di tangannya. Namun, kali ini dia tidak langsung membombardir seperti sebelumnya,
melainkan terus mengembangkan energi hitam di tangannya dengan cepat untuk mengumpulkan energi. Utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening. Jelas bahwa mereka belum pernah menemukan ini sebelumnya selama pertarungan mereka dengan monster. Monster itu sendiri hampir tidak bisa menggunakan metode sihir apapun. Dia hanya menggunakan energi sejatinya dan energi iblis untuk meledakkannya. Tapi sekarang, orang ini mengumpulkan kekuatan, yang berarti orang ini sekarang menggunakan metode sihir. Dengan kata lain, dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, dan sekarang adalah awal yang sebenarnya. Bab 5617, aku akan mencekikmu. Aku pergi. Memikirkan hal ini, mata utusan berpakaian putih itu tiba-tiba terkejut, tetapi saat ini, jelas sudah terlambat baginya untuk memberitahu semua orang untuk berhati-hati. Ya, meski dibandingkan dengan Han San Qian, monster itu memang tidak berperasaan dan menghangatkan hati, namun bukan berarti dia bodoh. Dia telah mengalami ratusan pertempuran, dan bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun dia bodoh, dia telah tumbuh dalam pertempuran yang terus-menerus. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti cara menghadapi musuh? Bagaimana dia bisa begitu bodoh hingga mengungkapkan semua yang dia miliki di pertempuran pertama? Bahkan manusia pun tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya, agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran abadi, sehingga bisa melontarkan kekuatan yang berbeda di saat-saat kritis, sehingga menghasilkan efek yang berbeda-beda. Bakar langit dan hancurkan dunia. Saat kekuatan yang terkumpul di tangan monster itu mencapai titik ekstrim, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba langit berubah warna, dan awan hitam besar berkumpul di langit. Kemudian, awan hitam itu datang dengan keras, dan kilat tiba-tiba meledak. Kekuatan besar tiba-tiba melayang di langit, dan sebelum jatuh, orang-orang di darat sudah bisa merasakan kengeriannya. Ledakan. Ada guntur yang teredam, dan kekuatan besar bahkan mempengaruhi seluruh tanah. Pada saat ini, semua orang di darat tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan besar yang terkumpul di langit. Semua orang tiba-tiba terkejut, termasuk utusan khusus dan pemilik desa, yang tiba-tiba bereaksi sepenuhnya. Apa yang terjadi? Kejutan besar muncul di mata pemiliknya. Dia seperti ini, dan utusan khusus di sebelahnya bahkan lebih panik. Meskipun dia adalah orang besar, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Karena terlihat jelas bahwa jurus monster ini hampir memiliki kekuatan petir untuk menghancurkan dunia. Bahkan sebelum serangan dilancarkan, semua orang yang hadir hanya bisa gemetar. Semua orang mengetahui satu hal dengan sangat jelas, yaitu serangan ini pasti tidak akan memberikan ruang bagi siapapun untuk bertahan hidup. Tuan, metode macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Utusan itu terkejut. Pemilik desa juga sedikit gemetar, intuisinya memberitahunya bahwa begitu gerakan ini dilakukan, dia pasti akan menderita kerugian besar di sini. Ratusan ribu tentara ini semuanya diserang. Namun, saat ini, dia sebenarnya tahu betul bahwa sudah terlambat untuk menarik pasukan. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang ada, tidak peduli seberapa sengitnya serangan itu, suruh mereka untuk segera menyerang monster itu tanpa risiko kematian. Bahkan jika itu berarti kematian, aku ingin mereka menguliti monster itu untukku. Desa berkata dengan nada mendesak. Dia tidak tahu seberapa serius korbannya setelah gerakan ini, tapi yang dia yakini adalah dia harus menggunakan jumlah yang cukup saat ini untuk menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada monster itu sebelum itu. Dia tidak bisa bertaruh berapa banyak orang yang bisa selamat dari serangan seperti itu. Yang hanya bisa dia pertaruhkan adalah pihak lain juga akan menderita luka serius dan tak tertandingi di bawah serangan gila mereka. Dengan kata lain, pada saat ini sebenarnya tidak ada pilihan lain. Apa yang harus mereka lakukan, atau hanya bisa mereka lakukan, adalah semacam pertukaran. Jika kamu ingin aku mati, tidak apa-apa, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup damai. Pada akhirnya, kedua kekuatan menyelesaikan pertukaran terakhir. Hanya setelah ini kedua belah pihak akan benar-benar seimbang. Pada saat itu, meskipun ada banyak korban di pihak mereka, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan besar yang tidak dapat diperbaiki pada monster itu sendiri sebelum itu. Saat itu, monster itu pasti akan terluka parah. Bagaimanapun, mereka tidak akan kehilangan terlalu banyak setelah operasi ini.
Utusan khusus itu pun langsung mengerti maksud pemilik desa, tanpa pikir panjang ia buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada seluruh pasukan untuk segera melancarkan serangan paling kejam. Dengan pemilik desa yang secara pribadi duduk dalam pertempuran, jelas bahwa tidak ada seorang pun di tokoh terkenal yang berani bertarung. Bahkan di bawah tekanan besar di atas kepala mereka, semua orang melepaskan semua kekuatan yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka akan mati dalam gelombang serangan ini, tapi jika mereka menyerang monster dengan seluruh kekuatan mereka, mungkin masih ada secercah harapan. Bab 5618 Apakah masih ada harapan? Di alam yang kacau, Han Sanqian dikelilingi oleh kegelapan, tanpa ujung yang terlihat. Dia seperti orang di gurun yang gelap, tidak ada orang yang berbicara dengannya, dan bahkan tidak ada orang yang berkomunikasi secara sadar dengannya. Dia seperti orang yang dikurung. Sekarang, ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan Han Sanqian melihat sekeliling tanpa sadar, tetapi jelas tidak ada orang di sekitarnya. Han Sanqian sedang kesurupan. Mungkinkah dia sedang berhalusinasi? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening, siapa yang berbicara? Meski tidak terasa seperti halusinasi, namun jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya itu hanya halusinasi. Lagi pula, posisinya sekarang adalah lingkungan khusus yang tertutup di dalam tubuhnya sendiri. Tidak ada cara lain, dia harus membiarkan monster itu mengambil alih tubuhnya. Jadi dalam lingkungan seperti itu, dia hanya bisa menekan kesadarannya. Sekarang tubuhnya dikendalikan oleh monster itu, jelas tidak ada orang lain di tempat dia berada. Apa lagi yang bisa terjadi selain ilusi? Sepertinya aku sudah lama tinggal di tempat ini, dan tiba-tiba aku berada dalam keadaan bingung. Meskipun dia pernah berada dalam kondisi semi tertutup sebelumnya ketika dia masih lajang dan sendirian, itu adalah kondisi semi tertutup, dan masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan tempat ini. Tempatku berada di depan adalah keadaan yang benar-benar tertutup dalam arti sebenarnya. Sederhananya, jika monster itu melakukan trik yang tidak tahu malu, hidup dan matinya akan bergantung pada tubuhnya sendiri. Kemudian, kesadaran Han Sanqian mungkin terkunci di sini selamanya. Faktanya, tidak ada orang luar yang menyadari bahwa dia ditahan di sini. Hei, kalau kamu berpenampilan seperti ini, jika kamu dikurung sebentar, kamu akan menjadi gila kan? Suara itu terdengar lagi. Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan keningnya. Meski terasa seperti halusinasi, jika dia mendengarkan dengan seksama, dia menemukan bahwa suara itu sangat familiar. Detik berikutnya, Han Sanqian tiba-tiba membuka lebar matanya. Dia tahu bahwa pemilik suara itu tidak lain adalah pria dari naga iblis itu. Alasan dari reaksi ini adalah jelas bahwa setelah Han Sanqian mendengar suara naga iblis, dia segera mengerti bahwa monster itu kemungkinan besar akan mengkhianati kepercayaannya dan sepenuhnya menempati tubuhnya. Sedemikian rupa sehingga bahkan naga iblis kini didorong ke ruang tertutupnya sendiri. Kamu. Kenapa kamu di sini juga? Orang itu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian diliputi amarah. Tentu saja, ada lebih banyak penyesalan di dalamnya. Dia tidak mengerti, dan dia tidak tahu mengapa monster bajingan itu adalah orang yang cakap, jadi dia direduksi hingga dia tidak bisa menepati kata-katanya. Mungkinkah dia benar-benar mempercayai orang yang salah? Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku tidak tahu apakah monster itu ingin mengambil alih tubuhmu. Namun, satu-satunya hal yang bisa kuberitahukan padamu adalah aku tidak dibawa ke sini olehnya. Aku datang ke sini dengan tujuanku. Milikmu. Milikmu. Mencariku. Setelah mendengar ini, Han Sanqian menghela nafas lega, dan di saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas yang tidak sedap. Setidaknya, jika monster itu tidak mengusirnya, maka segalanya tidak akan sepenuhnya mencapai situasi terburuknya. Semuanya masih dalam jangkauan terkendali. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih santai. Tapi pertanyaan barunya adalah, mengapa orang ini, naga iblis, datang mencariku? Ucapkan selamat tinggal padamu, naga ajaib itu tersenyum. Nadanya sangat tenang, tanpa rasa takut sedikit pun atau arti lainnya, tetapi Han Sanqian terdengar sangat sedih dan sedih.
Meskipun naga iblis tidak segila dan sombong seperti monster, pada analisa terakhir dia masih seorang pria yang cakap, dan jauh di lubuk hatinya dia masih sangat dingin dan sombong. Sampai dia tiba-tiba berbicara tentang danau semacam ini seolah-olah dia telah berubah emosi, pasti ada sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Han Sanqian baru saja kehilangan kesabaran dan tiba-tiba menjadi sangat gugup lagi. Naga iblis, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu memberitahuku dengan jelas dulu? Siapa yang tahan jika kamu datang dan melakukan ini? Bab 5619, Keras Kepala Naga Iblis. Apakah kamu pikir aku ingin mewujudkan ini bersamamu? Naga Iblis menghela nafas tak berdaya, bagiku, hidupku sangat makmur. Ada juga lembah peri yang terperangkap di dunia bafang ini karena aku. Aku tidak suka ngobrol denganmu, dan aku tidak ingin menyombongkan diri seperti perempuan jalang. Tapi, bagaimanapun juga, kamu dan aku sudah lama hidup dalam satu tubuh, jadi aku adalah hewan berdarah dingin. Dan aku punya perasaan padamu. Jangan salah paham, menurutku kamu bukan teman yang menjijikkan, tapi setidaknya kamu relatif enak dipandang. Pada titik ini, naga iblis tersenyum pahit dan melanjutkan, tahukah kamu apa yang terjadi di luar sekarang? Han Sanqian. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Dia berada di ruang tertutup di sini. Tentu saja, dia tidak bisa mengetahui apapun yang terjadi di luar. Monster itu mengendalikan tubuhmu dan sekarang dalam bahaya. Faktanya, dia sendiri mengetahui situasi ini, jadi dia langsung memilih untuk melawan musuh secara langsung. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam satu gerakan. Jelas sekali dia tidak ingin menghabiskannya secara perlahan dengan musuh di luar. Baginya, ini mungkin bukan gayanya. Langkah itu sangat kuat. Saya yakin dengan satu gerakan, musuh akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kerugiannya juga jelas. Ratusan ribu pasukan musuh melancarkan serangan umum terhadap monster di bawah. Dengan kata lain, ini adalah situasi pertukaran. Monster itu kemungkinan besar akan terluka parah, bahkan sampai fatal. Tentu saja, musuh juga akan mengalami pukulan telak. Tetapi jika ratusan ribu orang ingin dibakar dengan satu gerakan, Anda tahu bahwa ini tidak mungkin. Han Sanqian mengangguk, memang demikian. Belum lagi ada ratusan ribu orang yang bisa berlari kencang, hanya dengan tidak berlari, sekuat apapun jurusnya, tidak bisa mengubah semuanya menjadi bubuk sekaligus. Segala sesuatu memiliki derajat tertentu, dan di antara ratusan ribu orang ini, jelas ada master, budidaya mereka cukup kuat untuk menopang perisai pertahanan. Dalam keadaan seperti itu, pasti ada orang yang hidup. Setelah musuh belum sepenuhnya hancur, meskipun monster itu mengendalikan tubuhmu dan tidak akan mati, tapi apa pentingnya? Ini jelas tidak terlalu penting. Musuh dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan terakhir padanya. Pada saat itu, apakah penting dia terluka parah atau tidak? Tidak penting, ujung-ujungnya hanya kata kematian. Jadi, apa hubungannya ini dengan ucapan selamat tinggalmu padaku? Han Sanqian sangat bingung, jika kita mati, kita semua akan mati bersama. Tubuhku sudah mati, dan tidak ada dari kita yang hidup di tubuh ini yang dapat bertahan. Sungguh cara yang bagus untuk mengucapkan selamat tinggal. Hanya perpisahan sebelum kematian bersama. Ada kemungkinan tertentu, tetapi bagi Han Sanqian, menurutnya itu tidak mungkin, naga iblis tidak akan terlalu munafik. Oleh karena itu, pasti ada alasan lain. Jika kamu mati, aku harus mati. Oleh karena itu, aku akan mati. Daripada melakukan ini, lebih baik buat kematianku lebih berharga. Aku ingin membantumu. Tolong aku. Meskipun monster itu sangat kuat, bagaimanapun juga ia dibatasi oleh tubuhmu. Terlebih lagi, meskipun tubuh emasmu telah banyak disegel olehmu, ia tetap ada dan selalu memancarkan sejumlah energi. Pembatasan padanya sebenarnya itu adalah masih cukup besar. Jika aku ingin melindungimu, aku harus menahan serangan terakhir musuh. Dengan kekuatan monster saat ini, menurutku mungkin sulit untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, naga iblis ragu-ragu sejenak, dan kemudian melanjutkan, aku berencana memberimu semua kekuatanku. Darah naga iblisku akan menyebabkan invasi besar energi iblis padamu. Namun, untuk monster faktanya, iblis itu kualitas bukanlah apa-apa sama sekali.
Jadi, ini akan sangat membantunya. Dengan membakar darah naga iblisku, kekuatan bertarungnya akan sangat terstimulasi. Mungkin, dia bisa mengeluarkan kekuatan besar dalam pertempuran ini. Tapi begitu darah naga iblis itu habis, aku juga akan mati. Pada akhirnya, itu dianggap sebagai kenalan, jadi aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Bab 5620, Naga Pembakaran. Mendengar ini, Han San Qian tiba-tiba terkejut, naga iblis, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Naga iblis hanyalah pembicara yang tangguh, terlihat jelas bahwa orang ini sudah memiliki perasaan terhadap Han San Qian, dan dia menganggap Han San Qian sebagai temannya. Namun, jika dipikir-pikir, apakah Han San Qian tidak memiliki perasaan padanya? Hal-hal ini saling menguntungkan, keduanya telah bersama begitu lama, dan mereka berubah dari tidak disukai satu sama lain menjadi sekarang memperlakukan satu sama lain sebagai teman baik. Jika naga iblis harus mengorbankan dirinya untuk mencapai segalanya, orang yang lebih baik Han San Qian mati adalah dirinya sendiri. Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu mati, bukankah aku akan hancur juga? Monster itu akan hancur juga. Tapi akan berbeda jika aku mati. Ada monster yang masih bisa membantumu. Dia jauh. Kamu adalah jauh lebih kuat dariku, jadi kamu tidak akan rugi apa-apa. Di masa depan, dengan bantuannya, kamu mungkin menjadi lebih kuat. Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan tegas, ya, dari sudut pandang kepentingan, apa yang Anda katakan memang benar, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kepentingan bukanlah satu-satunya hal dalam segala hal. Jika kita hanya menghargai keuntungan, apalagi yang kita sebut manusia. Bahkan hewan pun memahami prinsip memberi makan kembali, bukan? Jika naga iblis ingin mengorbankannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, Han San Qian tidak akan melakukannya. Dia aslinya adalah orang yang bisa membela teman-temannya. Jika kamu meminta temanmu untuk membela dia, akan sulit baginya untuk menerimanya secara mental. Kamu benar-benar bodoh. Jika aku tidak berkorban, monster dan kamu akan mati, lalu aku akan mati, dan akhir cerita tidak akan berubah sama sekali. Tapi aku punya hati nurani yang bersih. Karena kemampuanku lebih rendah dari orang lain, bukankah itu berarti aku akan mati jika mati? Kamu. Naga iblis marah, tapi kemudian dia tiba-tiba tersenyum dengan nada menghina, aku juga yakin. Sekarang setelah hal itu terjadi, aku tidak membicarakannya denganmu. Bagiku, aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu, untuk memberitahu Anda. Ya, saya tidak ingin berdiskusi dengan Anda. Han San Qian sangat marah, kesadarannya sekarang ada di sini, tertutup rapat, tidak dapat berbuat apa-apa, dan tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Benar-benar tidak perlu menyombongkan diri. Dia tidak berdaya untuk menghentikan apapun yang ingin dilakukan naga iblis. Dia tidak dapat melakukan apapun selain menonton tanpa daya. Jika naga iblis berperilaku seperti ini, apalagi yang bisa dilakukan Han San Qian selain menatap? Tidak ada yang bisa dilakukan. Naga iblis, bagaimanapun juga, aku hanyalah seorang teman sialan. Jika kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan, baiklah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku hanya akan berpura-pura bahwa kamu bukan lagi temanku, Han San Qian mengancam. Dia berharap dengan cara ini, dia bisa menahan orang ini sampai batas tertentu. Brengsek, kamu benar-benar akan menaruh uang di wajahmu, Han San Qian, kapan aku menganggapmu sebagai temanku? Sepertinya aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu dan aku adalah teman dari awal sampai akhir, kan? Bagiku katakan, kami baru mengenal satu sama lain, sesederhana itu. Han San Qian sangat marah, apakah menurut Anda saya tidak tahu apakah Anda menganggap saya sebagai teman? Mengapa Anda perlu mengatakan hal-hal ini? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, korbankan diri kecil untuk memenuhi diri yang lebih besar. Tapi, tubuhku adalah milikku. Cara menggunakannya dan cara melindunginya juga urusanku. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Tubuh itu milikmu, jadi itulah yang akan aku lakukan sekarang. Datang dan hentikan aku, kata naga itu dengan nada menghina. Mendengar kata-katanya, Han San Qian tahu bahwa mustahil menghentikannya. Han San Qian ingin melanjutkan, tetapi dia juga tahu bahwa pada akhirnya,
cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman lama ini hanyalah pertengkaran saat ini. Han Sanqian tidak ingin persahabatannya dengan naga berakhir dengan kenangan ini. Kamu harus melakukan ini. Nada suara Han Sanqian jelas melembut. Han Sanqian seperti ini, dan naga iblis segera menjadi lebih santai. Ya, saya telah memutuskan untuk melakukan ini. Sebenarnya, saya tidak ingin mengakhiri hal-hal seperti ini dengan Anda, tetapi Anda juga harus tahu apa yang saya miliki. Memutuskan segalanya tidak dapat diubah oleh siapapun. Selain itu, aku juga naga iblis yang mendominasi dunia. Aku tidak bisa begitu saja bersembunyi di tubuhmu dan ditutupi olehmu. Jadi, daripada melakukan ini, lebih baik aku mati dengan penuh semangat. Setidaknya, suatu hari nanti, aku akan tetap mendapatkan sorotan di tahun-tahun terakhirku, daripada mencoret-coret seluruh hidupku dengan tergesa-gesa. Han Sanqian tidak membantah lagi, berpikir dengan hati-hati, dan mengangkat kepalanya.